Salma Febriani dari kelas 4 dengan NIM 221041748 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan tugas video sebelumnya. Yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan tahapan atau proses penelitian. Pengertian desain penelitian merupakan rangkaian dari proses dan juga metode yang digunakan untuk menganalisis dan juga untuk menghimpun berbagai data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga dapat diartikan sebagai strategi yang dilakukan seorang peneliti untuk menghubungkan setiap elemen di dalam penelitian yang dilakukan dengan sistematis sehingga dalam menganalisis juga menentukan desainnya. Fokus penelitian menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dan yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian bisa dilakukan pada lembaga atau wilayah tertentu dalam lingkungan masyarakat. Waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV. Dan yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sementara sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Perbedaan populasi dan sampel adalah dari segi jumlah. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek peneliti tersebut. Berdasarkan jumlah pada populasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel. Dan yang keempat, penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, peneliti biasanya menggunakan ukuran sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun, untuk penelitian kuantitatif yang ingin menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar, peneliti sering merujuk pada aturan praktis atau tabel ukuran sampel. Salah satu aturan praktis menggunakan ukuran sampel minimal 30 untuk penelitian kuantitatif. Angka ini didasarkan pada hukum besar bilangan atau law of large number dan teorem limit pusat atau central limit theorem yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar atau biasanya di atas 30. Dan yang kelima, penentuan jumlah sampel menurut para ahli. Yang pertama, Cochran pada tahun 1997. Cochran mengusulkan rumus untuk menghitung ukuran sampel ideal untuk populasi tak tertinggal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang kedua, Krejci dan Morgan pada tahun 1910. Krejci dan Morgan mengembangkan tabel untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan populasi. Misalnya, jika populasi adalah 500 orang, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 217 orang. Dan yang ketiga, Roscoe pada tahun 1975. Roscoe menyarankan bahwa penelitian pemasaran dalam bisnis, ukuran sampel antara 30 dan 500 individu tepat, dengan ukuran sampel lebih dari 1000 jarang perlu dilakukan. Dan yang kelima itu Green pada tahun 1991. Untuk menganalisis statistik tertentu seperti regresi linear berganda, Green merekomendasikan aturan praktis N besar lebih besar dari 50 tambah 8M yang dimana N adalah jumlah kasus dan M adalah jumlah prediktor independen. Dan yang kelima itu Israel pada tahun 1992. Israel menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua sebagai responden atau disebut sensus. Sedangkan jika populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% hingga 20% atau lebih. Sedangkan yang keenam, teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik dalam pengambilan sampel yang bisa digunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan penelitian dan sifat populasi. Beberapa ini adalah beberapa teknik dalam pengambilan sampel. Yang pertama, teknik pengambilan sampel. Kedua, simple random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang kelima, quota sampling. Yang keenam, purposive of judgmental.
yang ketujuh snowball sampling, dan yang kedelapan konvensi sampling. Yang ketujuh itu terdapat accidental random sampling. Accidental random sampling juga dikenal sebagai konvensi sampling atau opportunistic sampling, adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan atau aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan itu terdapat langkah-langkah pengambilan sampel dengan random sampling. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan sampel dengan metode random sampling. Yang pertama itu pemahaman populasi, kedua daftar populasi, ketiga penentuan ukuran sampel, keempat pengambilan sampel acak, kelima konfirmasi kesiapan responden, keenam pengumpulan data, dan yang terakhir analisis data. Kita masuk ke metode pengumpulan data. Yang pertama itu survei. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari responden yang menjawab serangkaian pertanyaan tertulis atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara online, telepon, atau langsung dengan pertanyaan tertulis atau lisan. Yang kedua itu wawancara. Penelitian bertemu langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur atau pertanyaan telah ditentukan sebelumnya. Tidak terstruktur, peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap orang, tempat, atau fenomena yang telah diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Sedangkan yang keempat, analisis dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti laporan, catatan, jurnal, atau arsip lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sejarah atau analisis kebijakan. Yang kelima itu ada studi kasus. Penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang keenam itu eksperimen. Penelitian menciptakan situasi tertentu untuk mengamati dampak variabel independen pada variabel dependen. Eksperimen sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang ketujuh itu adalah kuesioner, sejenis survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diri sendiri. Dan yang kedelapan, fokus group discussion. Sebuah kelompok kecil peserta diberikan panduan topik tertentu dan diminta untuk berdiskusi. Ini sering digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman peserta. Sumber data. Yang pertama itu sumber manusia, terdapat wawancara, survei, dan yang ketiga fokus group. Yang kedua, sumber dokumen, terdapat dokumen tertulis, rekaman audio atau video. Yang ketiga, arsip atau basis data. Dan yang ketiga, sumber observasi, terdapat itu pengaturan langsung. Sedangkan yang keempat, sumber sekunder, terdapat data yang ada. Yang kelima, sumber daring. Yang keenam, sumber sensor dan teknologi cerdas, itu terdapat sensor listrik, Internet of Things. Yang ketujuh, sumber catatan medis dan kesehatan, itu terdapat rekaman medis, data kesehatan masyarakat. Sedangkan yang kedelapan, sumber visual, terdapat gambar dan video. Dan yang terakhir, kesembilan, sumber percakapan dan interaksi, itu terdapat chat logs dan rekaman percakapan. Sedangkan uji reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan instrumen. Terdapat beberapa metode untuk mengukur reliabilitas, termasuk itu pertama, uji ulang atau tes riset reliabilitas. Yang kedua, konsisten internal. Yang ketiga, parallel form reliability. Dan yang terakhir, reliabilitas pengamatan. Variabel penelitian. Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai, variabel-variabel penelitian yang umumnya digunakan adalah yang
pertama itu variabel independen atau penyebab. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merubah variabel lainnya. Dalam konteks penelitian Anda, ada dua variabel independen. Yang pertama itu lingkungan kerja, dan yang kedua motivasi kerja. Dan yang kedua itu variabel dependen atau akibat. Variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen. Dalam konteks penelitian terdapat kinerja pegawai. Dan yang ketiga itu variabel kontrol. Variabel ini mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi bukan fokus utama penelitian Anda. Misalnya demografis, pegawai seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Dan yang keempat, pengumpulan data untuk setiap variabel biasanya dilakukan melalui survei atau wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur setiap aspek dari lingkungan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan pegawai. Ada juga definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan detail tentang bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2015 halaman 38 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau keinginan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik analisis data. Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan memotivasi kerja terhadap kinerja pegawai, teknik analisis data yang umum digunakan adalah regresi linier berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama itu pengkodean data, yang kedua pemeriksaan asumsi, ketiga analisis regresi linier berganda, yang keempat interpretasi hasil, dan yang terakhir laporan hasil. Ada juga rumus regresi linier berganda dan asumsi klasik. Regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Sedangkan asumsi klasik dalam regresi linier meliputi pertama linearitas, kedua independensi, ketiga homokedastisitas, keempat normalitas, dan yang terakhir tidak ada multikolinearitas. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.